Okay, so hi everybody, welcome back to my YouTube channel, Pieces of Chenny Clinic. Sebelumnya kenalin nama aku Chenny dan hari ini aku ingin melanjutkan pembahasan untuk tryout kelima Pahamify pada tahun exactly 2025. Nah, video ini merupakan video part 2 buat kalian yang mau nonton pembahasan evaluasi soal gitu kan ya, evaluasi dari tryout kelima Pahamify ini bisa dilihat di video sebelumnya. Nah, langsung aja kita bahas beberapa soal ya yang menurutku levelnya cukup tinggi bagiku. Jadi benar-benar harus di rewind gitu agar stick to long term memory. Oke, kita ke pertanyaan yang di nomor 9. Pertanyaan nomor 9. Perumpamaan pada bacaan tersebut dapat ditemukan pada kalimat. Nah, di sini kata kuncinya itu adalah perumpamaan. Nah, kita langsung aja lihat aja opsi jawabannya. Pertama ada kata 1, 2, 5, 8, 9. Oke, 1. Blue Eye Samurai ialah serial animasi laga produksi Netflix Animation. Apakah terdapat makna lain dari yang tertulis? Tidak ya, semuanya ini makna sebenarnya. Kedua, film ini dikreasi oleh Ambar Naozumi dan Michael Green, juga menulis naskah Logam dan Blade Runner 2049. Ya ya, tidak terdapat makna lain dari yang tertulis. Lalu kita lihat ke 3 juga nggak ada. 5 menampilkan latar Jepang masa lalu, tidak ada. Desain fashion cukup akurat, tidak hanya soal fungsinya, tetapi juga sebagai tengara terata sosial, itu tidak dapat perumpamaan ya teman-teman. Begitu juga dengan detail budayanya, mulai dari arsitektur bangunan, kaligrafi, makanan, hingga aspek etiket atau kelas sosial. Tidak terdapat perumpamaan. Kita lanjut. Penonton hanya perlu duduk tenang menyaksikan kisah Mizu, seorang Ronin dan misi pembalasannya. Nah, yang terakhir berarti ini jawabannya ya. Kalimat nomor 9 kita baca. Suatu kisah yang selewat tanpa standar tetapi here you go, memanggul ragam isu penting lain. Mulai dari soal ras, gender, sampai identitas. So, di sini bisa kita lihat ya, bahwa perumpamaannya itu terdapat di kata memanggul. Kenapa seperti itu? Karena tentu kisah itu tidak dapat memanggul. Memanggul itu kan biasanya sesuatu hal yang biasanya dilakukan oleh manusia ya. Sehingga perumpamaannya itu adalah memanggul gitu. Memanggul apa gitu, ditaruh di bahu kan biasanya. Oke, so kita dapat jawabannya untuk nomor 9 itu adalah kalimat nomor 9. Wah, pas ya. 9 kalimat nomor 9. So jawabannya E. Nah, ini yang cukup menantang seperti namanya pengetahuan dan pemahaman umum. Jadi kita harus juga punya pemahaman umum. Oke, nomor 10. Kata tentara pada kalimat 6 maknanya dengan kata sama maknanya ya. Kita harus cari sinonimnya. Tapi yang paling penting di sini kita harus tahu pertama konteks. Apa sebenarnya konteks dari kata tengara pada kalimat 6? Kita langsung lihat kalimat 6. Oke. Kalimat 6. Desain fashionnya cukup akurat, tidak hanya soal fungsinya, tapi juga sebagai tengara strata sosial. Nah, kalau kita masukkan gitu ya, tengara strata sosial, tanda kelas sosial, ya kan? Kalau misalnya, itu kan tadi ada beberapa opsinya seperti penampilan ya, dan itu sebenarnya juga jawaban saya, penampilan strata sosial, penampilan kelas sosial. Lebih tepat itu kan dia tanda ya. Sebenarnya cara gampangnya itu, kita bukan cara gampang ya, kalau kita ingin menguji apakah ini logis, nyambung atau nggak nyambung gitu kan ya, kita memasukkan, menggantikan jawaban yang ada di opsi itu dengan kata yang ingin kita cari tahu, apa sih sinonimnya gitu. Dan kalau misalnya kita lihat di KBBI, nih ya teman-teman, bahwa okay, tengara ini artinya sama saja dengan tanda. Ya, saya pastikan di sini sekali lagi tengara. Nah, tengara itu artinya tanda atau
firasat. Sehingga kalau kita masukkan ya kata tandanya ini ke kalimat yang berwarna pink, kita baca sekali lagi, desain fashionnya cukup akurat. Tidak hanya soal fungsinya, tetapi juga sebagai tanda kelas sosial. Strata itu kelas ya. So, jawaban yang lebih tepat itu adalah tanda. Semoga dapat dipahami ya. Jawabannya adalah tanda. Kita lanjut ke kalimat nomor, ini kalimat nomor, soal nomor 11 gampang sih, ini tinggal melengkapi kata. Oke, lanjut ke nomor 12. Ini cukup menantang sih ini. Nomor 12, here we go. Oke, ini ditanyakan, kalimat manakah yang memuat makna akhiran an yang sama dengan makna an pada kata makanan dalam kalimat 7. Kita lihat kalimat 7, makanan, kalimat 7. Begitu juga dengan detail budaya lainnya, mulai dari arsitektur bangunan, kaligrafi, makanan, hingga aspek etiket atau kelas sosial. Nah, teman-teman, ketika ada kata makanan, tentunya ini khususnya pada kalimat 7 ya, itu bermakna sesuatu yang dapat dimakan. Ya kan? Kalau kita memperhatikan konteksnya, makanan itu merupakan sesuatu yang dapat dimakan. Jadi, kita harus cari makna yang ini yang ada juga di sini, yang artinya sesuatu yang dapat di bla 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 gitu. Kita lihat dari pertama. Wonhee. Wonhee ini kalimat, ini orang Korea nggak sih? Oke, Wonhee akan selalu datang dengan manisan ya, buatan ibunya. Manisan ini adalah sesuatu yang manis, ya, sesuatu yang manis disebut dengan manisan. Sehingga kurang tepat ya, kita berikan warna lain agar ini sesuatu yang manis itu disebut dengan manisa. Kita lanjut ke nomor B. Iroha amat menyesal karena tidak membawa catatan perihal kejadian itu. Catatan di sini bermakna perihal. Perihal mencatat. Atau ini juga bisa seperti hal gitu ya, nomina, catatan. Kita lanjut berarti bukan sesuatu yang dapat apa gitu. Lalu yang ketiga, Moka akhirnya terjerembab ke kubangan itu setelah sekuat tenaga menghindar. Kubangan. Kubangan ini artinya tempat ya, mengindikasikan tempat. Jadi kurang tepat. Kita lanjut. Minjo bersungut-sungut karena tidak mendapat sedotan yang ia inginkan. Sedotan ini bisa nomina. Nomina itu maksudnya yang sedotan benar-benar kita lihat, atau dia juga bisa tentang perihal menyedot gitu. Bukan hasil sedotan, hasil menyedot. Nah, kenapa dia bisa dibilang hasil? Karena sedotan bla 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 bla, sedotan sampah, berarti hasil menyedot sampah, seperti itu ya. Nah, ini juga maknanya kurang gimana ya? Untuk nomor D ini bisa bermacam-macam. Sedotan yang dia inginkan bentuknya sedotan, atau sedotan yang dia dapatkan gitu. Hasil menyedot dari sesuatu. Kita nggak tahu. Jadi ini D tidak tepat, C tidak tepat, B tidak tepat, A tidak tepat juga, sehingga pasti jawabannya yang A. Tapi kita pastikan dulu. Ya. Ketika Ramadan, Yunah menjual minuman di sepanjang jalan tembak. Minuman ini berarti dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat diminum, ya kan? Nah, berarti kan ini artinya sudah sama dengan makanan, ya kan? Ini segala sesuatu yang dapat diminum adalah minuman, dan makanan ini adalah segala sesuatu yang dapat dimakan. Sehingga jawaban yang tepat adalah opsi yang E. Oke, semoga dapat dipahami. Makanan dan minuman punya makna yang sama. Kita lanjut ke soal nomor
19. Oke, ini soal nomor 19 mana ya? Nah, 19 itu ditanyakan, kita kasih warna lain nih ya. Antonim kata pencegahan pada kalimat 6. Nah, sebenarnya gini, saya udah nyari nih kalimat 6. Nah, coba teman-teman lihat ya, kalimat 6. Mungkin ini ada kesalahan cetak. Oh ya, benar-benar. Namun, Lee mengingatkan bahwa masyarakat juga perlu mengambil tindakan pencegahan agar tidak terinfeksi atau mengalami pemburukan gejala. Nah, mungkin ini karena PDF, saya buka dua PDF yang berbeda. Satu ada dari A gitu kan, ini yang baru yang dari B. Oh, mungkin yang dari A itu salah ya. Saya nggak menemukan kata pencegahan. Nah, pencegahan itu kan sama aja artinya dengan bagaimana cara kita agar tidak terkena sesuatu kan. Berarti penahanan ini termasuk sinonim dari pencegahan. Sehingga antonim ini kan lawan, lawan kata. Kalau misalnya kita mencegah itu kita melawan gitu kan ya. Sehingga kalau misalnya antonimnya itu apa kira-kira teman-teman? Ketika kita mencegah, itu kita let's say melawan kan ya. Berarti kita menolak juga. Menolak sesuatu, menghindari. Sehingga antonim yang tepat untuk kata-kata ini itu adalah exactly, penerimaan. Ya, karena kita awalnya tidak menerima, antonimnya jadi menerima. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang C. Oke, semoga dapat dipahami. Kita lanjut ke kalimat nomor 20. Oke, kalimat nomor 20 menanyakan. Pertanyaan nomor 20. Kalimat yang mengandung perubahan makna. Nah, ini dia, perubahan makna. Jadi, perubahan makna yang dimaksud itu adalah kata-kata yang biasanya dipakai untuk konteks A, tapi tiba-tiba dipakai untuk konteks B. Misalnya, kelahiran revolusi tersebut dibidani oleh masyarakatnya. Apa yang biasa dibidani? Ya, biasanya dilakukan oleh bidan gitu kan. Tapi di sini dibidani oleh masyarakatnya. Berarti ini memiliki makna lain. Nah, sekarang kita lihat ya makna lain dari yang tertulis 1, 2, 4, 5, 6. Kita checklist dulu. 1, 2, 4, 5, 6 biar nggak ke bawah-ke-bawah. Oke, kita lihat yang pertama. Ya. Singapura menetapkan sejumlah protokol kesehatan baru bagi warganya di tengah situasi pandemi COVID-19 yang belum usai. Apakah ada perubahan makna dari kata-katanya yang kira-kira memiliki makna lain? Well, tentu tidak, so bukan jawabannya. Oke, lanjut ke soal nomor pernyataan 2. Sejumlah aturan tersebut disampaikan secara langsung oleh Perdana Menteri Singapura, bla 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 bla. Apakah terdapat? Tidak ya, sehingga bukan jawabannya. Kita lanjut ke soal pernyataan nomor 4. Lee menjelaskan masyarakat harus menyadari keberadaan virus, tetapi tidak hidup dalam kelumpuhan dan ketakutan. Well, apakah ada perubahan makna? Tidak ya. Kita lanjut ke yang terakhir, itu yang 6. Namun, Lee mengingatkan bahwa masyarakat juga perlu tindakan. Wait, kok ini nampaknya sebentar. Ini benarkah? Tuh kan guys, aku membuka PDF yang salah. Karena waktu aku nggak ngerjain PDF yang ini. Sumpah, pokoknya di PDF yang aku kerjain itu ada kata-kata lahirnya. Hal ini, makanya tadi aku ngasih contoh itu adalah kata lahirnya kan. Karena seingatku di jawaban PDF sebelumnya, itu ada kata-kata lahirnya dibidani oleh bla 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 gitu. Dan ternyata sekarang bacaannya beda. Astaga, kok bisa kayak gini ya? Aku juga nggak ngerti. Padahal ini dari tryout yang sama tapi yang bikin aja beda. Oke, jadi kita ulang satu-satu karena awalnya itu dia jawabannya di paling akhir-akhir di bidaninya itu. Makanya kayak oh pasti ada di bidaninya ini loh. Tapi setelah tak ini, loh kok nggak ada ini ya perubahan maknanya ya. Oke, kita ulang lagi dari yang pertama. Oke, yang pertama berarti udah fix nggak ada ya, karena di sini tidak ada perubahan makna. Satu pun belum usai tidak ada, 2 juga tidak ada, karena Perdana Menteri itu lebih ke fakta.
Oke, kita lihat keempat. Dia menjelaskan masyarakat harus menyadari keberadaan virus tetapi tidak hidup dalam kelumpuhan dan ketakutan. Oke, kita keep di sini dulu kelumpuhannya. Kita lihat kalimat nomor 5. Ia pun menyebut situasi yang menjadikan COVID-19 sebagai penyakit ringan dan mampu ditangani usai mendapatkan vaksin. Masyarakat bisa melanjutkan kehidupannya sehari-hari. Tidak terdapat ya perubahan makna karena itu emang makna aslinya. Lalu yang terakhir, namun, Lee mengingatkan bahwa masyarakat juga perlu mengambil tindakan pencegahan agar tidak terinfeksi atau mengalami pemburukan gejala. Sehingga di sini dapat kita simpulkan bahwa kelumpuhan ini mengalami perubahan makna. Nah, teman-teman, perubahan makna ini jujur sebenarnya saya juga masih belajar apa sebenarnya bedanya itu dengan konotasi gitu kan ya. Tapi setahu saya ada perubahan makna itu yang bisa bersifat baik atau disebut apa ya, ameliorasi kalau nggak salah, dan juga bersifat buruk atau peyorasi. Tapi saya nggak tahu apakah konsep tersebut digunakan untuk menjawab soal ini, tapi ini tuh merupakan satu-satunya hal yang artinya tuh nggak nyata. Karena kalau kita artikan kelumpuhan ini kan artinya tidak bisa bergerak ya, tidak bisa bergerak secara fisik gitu, tidak bisa bergerak secara fisik. Dan usually it is something related to medical, kesehatan kan, biasanya kesehatan, seseorang dinyatakan lumpuh bla 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 gitu kan. Tapi kan pada konteks ini kelumpuhan itu tidak berarti orangnya nggak bisa jalan, tapi ketika dia tuh tidak bisa melakukan apa-apa, gimana ya bilangnya ya, tidak hidup dalam kelumpuhan, dia tuh tidak mau hidupnya statis terus, tidak mengalami perubahan atau tidak melakukan sesuatu gitu. Semoga dapat dipahami kenapa kelumpuhan ini dia mengalami perubahan makna. Karena aslinya kan orang lumpuh itu kan sama sekali tidak bisa bergerak kan ya. Sehingga dia tuh seperti membelokkan gitu kan ya, membelokkan maknanya agar lumpuh ini dalam konteks sosial pandemi COVID-19 itu artinya orang-orang tidak melakukan sesuatu gitu ya. Orang-orang tidak melakukan sesuatu sehingga dampaknya apa? Ya mereka terdampak negatif gitu kan, terutama dalam segi hal ekonomi gitu. Lumpuhan bisa aja tidak bekerja, bisa aja ya hidupnya statis lah, tidak dinamis, tidak ada perubahan dalam hidup. Oke, semoga dapat dipahami untuk pembahasan soal nomor sampai nomor 10, sehingga nomor 10 jawaban yang benar itu adalah C. Baik teman-teman, mungkin sekian video pembahasan tryout Pahamify kelima dari saya. Mohon maaf kalau misalnya ada beberapa penjelasan yang kurang jelas, saya akan terus berusaha untuk bisa tidak hanya menjelaskan kepada diri saya, tapi juga kepada teman-teman. Nah, untuk PDF-nya, saya ingin berterima kasih kepada FK Cintaku, dan udah saya taruh di description box untuk linknya agar bisa belajar bareng. Makasih, sampai jumpa.